Semoga kita semua baik-baik saja ya. Ada yang tahu tidak hari ini aku mau pergi kemana? Ya, benar sekali. Hari ini aku akan pergi ke hutan. Aku akan bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama mereka tentang metode ular dan metode hen. Ikutin terus ya perjalananku hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Yuhu, kita sudah mau sampai. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang metode ular dan metode hen. Simak baik-baik ya. Metode ular adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana. Dibanding dengan beberapa metode lainnya, metode ini yang paling kurang teliti. Namun demikian, metode ini perlu dipelajari, mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya, sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Metode ular merupakan proses mencari nilai fungsi y(x) pada titik x tertentu dari persamaan diferensial biasa f(x, y) yang diketahui. Metode ular disebut juga metode orde pertama karena persamaannya, sehingga kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Nah, untuk persamaan umumnya yaitu y(i) tambah 1 sama dengan y(i) tambah fxi tambah y(i) dikali delta x, di mana delta x adalah panjang langkah. Nah, untuk contoh, selesaikan persamaan di bawah ini, yaitu dy per dx sama dengan fx, y sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 kurang 20x tambah 8,5. Jika diketahui 0 sama dengan 1, dari x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 dengan panjang langkah delta x sama dengan 0,5. Nah, untuk rumus delta x itu kan xn dikurang x0 per n. Maka jika kita mencari n, rumusnya adalah n sama dengan xn dikurang x0 per delta x. Nah, untuk xn sesuai dengan soal yaitu 2, lalu x0-nya 0 dan delta x-nya 0,5, maka 2 kurang 0 per 0,5 adalah 4. Jadi jika kita letakkan di garis bilangan seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita, buatlah tabel seperti berikut. Untuk I-nya kita mulai dari 0, kemudian xi, x0 itu sama dengan 0. Kemudian y-nya, y0 sama dengan 1 sesuai dengan soal. Lalu fxi, y tadi kan yang dicari adalah min 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 kurang 20x tambah 8,5. Nah, karena di sini fx0, y0, maka nilai x-nya kita masukkan dengan angka 0. Jadi min 2 dikali 0 pangkat 3 tambah 12 kali 0 pangkat 2 kurang 20 kali 0 tambah 8,5. Hasilnya adalah 8,5. Nah, untuk fxi, y selanjutnya rumusnya seperti itu juga. Kita masukkan nilai dari setiap fxi, y-nya. Nah, untuk y tambah 1 sesuai dengan persamaan umum yang tadi telah kita jelaskan di awal, y tambah 1 sama dengan y tambah fxi, y dikali delta x. Nah, tadi kan kita telah mendapatkan y0 sama dengan 1 sesuai dengan yang ada pada soal. Kemudian kita mencari y1-nya. Maka y1 sama dengan y0 tambah fx0, y0 kali delta x, di mana y0-nya tadi kan 1 ditambah fx0, y0-nya 8,5 dikali delta x-nya 0,5. Maka 1 ditambah 8,5 kali 0,5 sama dengan 5,25. Nah, seperti itulah untuk mencari yang selanjutnya guys. Sampai kita berhenti pada x4
yaitu 2, dan Y4-nya 4,5. Jadi kita tidak perlu mencari untuk Y5-nya, karena pada soal batasnya hanya sampai X sama dengan 2. Jadi berhenti sampai Y4 sama dengan 4,5. Nah, mari kita coba untuk mencari nilai galatnya, guys. Sebelumnya kita cari dulu nilai eksaknya, di mana dy per dx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 dikurang 20x tambah 8,5. Nah, kita integralkan. Integral dy sama dengan integral min 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 dikurang 20x tambah 8,5 dx. Nah, lalu kita integralkan seperti biasa. Integral dy itu y, lalu integral min 2x pangkat 3 yaitu min 2 per 4 x pangkat 4. Lalu 12x pangkat 2 itu integralnya 12 per 3 x pangkat 3 dikurang 20x pangkat 2 ditambah 8,5x. Integral dari 8,5 kan. Lalu tambah c. Nah, di mana tadi kita telah mendapatkan Y0-nya itu kan sama dengan 1, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Jadi kita tinggal memasukkan nilai dari setiap X-nya ke yang tadi kita telah dapatkan. Nah, kita masukkan X-nya itu semua 0. Jadi hasilnya adalah min setengah dikali 0 pangkat 4 tambah 4 kali 0 pangkat 3 kurang 10 kali 0 pangkat 2 tambah 8,5 kali 0 tambah C. Maka C-nya sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan fungsi yang tadi telah kita dapatkan dan kita masukkan nilai C-nya. Maka Y sama dengan min setengah X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang 10X pangkat 2 tambah 8,5X tambah 1. Nah, inilah fungsi yang sesungguhnya. Lalu untuk Y2-nya berapa? Nah, kita masukkan setiap X dengan nilai 2. Jadi, Y sama dengan min setengah dikali 2 pangkat 4 tambah 4 kali 2 pangkat 3 kurang 10 kali 2 pangkat 2 tambah 8,5 kali 2 tambah 1. Nah, hasilnya yaitu 2. Jadi, galatnya yaitu mutlak Y sebenarnya dikurang Y taksiran dibagi Y sebenarnya dikali 100%. Lalu, mutlak 2 kurang 4,5 dibagi 2 dikali 100%. Jadi, galatnya adalah 125%. Kemudian kita masuk kepada metode Hen. Metode Hen merupakan metode perbaikan dari metode ular. Metode ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik dibanding metode ular. Dan solusi dari metode ular dijadikan sebagai nilai awal pada metode Hen. Nah, untuk bentuk umumnya sebagai prediktor YI tambah 1 sama dengan YI tambah HFXI tambah YI. Nah, ini merupakan bentuk umum yang ada pada metode ular tadi. Lalu korektornya YI tambah 1 sama dengan YI tambah H per 2 kali FXI, YI tambah FXI YI tambah 1. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x tambah y dengan nilai awal y0 sama dengan 1. Hitunglah nilai y 0,1 dan hanya adalah 0,05 dengan metode Hen. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui fx, y sama dengan x tambah y seperti pada soal. X0 sama dengan 0 dan hanya adalah 0,05. Maka jumlah langkahnya yaitu y dikurang y0 per h. Jadi 0,1 kurang 0 per 0,05 sama dengan 2. Nah, karena tadi hanya adalah 2, maka kita mulai dari 0. Jadi, kalau diletakkan dalam garis bilangan itu 0, 0,05, 0,1. Jadi, di sini yang kita cari X1-nya adalah 0,05 terlebih dahulu. Maka rumusnya Y0 tambah H kali F X0 Y0 yaitu 1 tambah 0,05 dikali 0 tambah 1. Maka hasilnya adalah 1,05. Ini sebagai prediktornya.
Lalu kita masuk ke Y1-nya, di mana rumusnya yaitu Y0 tambah H per 2 dikali Fx0 Y0 tambah Fx1 Y1 prediktor. Maka kita tinggal memasukkan Y0-nya itu 1, kemudian H-nya 0,05 per 2 dikali Fx0 Y0, X0-nya itu 0, dan Y0-nya itu 1, kemudian Fx1 Y1 prediktor. Maka X1-nya 0,05 ditambah Y1 prediktornya 1,05. Jadi jika dioperasikan hasilnya adalah 1,0525. Kemudian kita mencari X2-nya yaitu 0,1. Rumusnya sama seperti tadi, kita cari dulu Y2 prediktornya. Jadi Y1 tambah HF X1 Y1 itu kita masukkan nilainya sesuai dengan nilai yang tadi telah kita dapatkan. Maka prediktornya adalah 1,107625 atau 1,1. Kemudian kita cari Y2-nya, rumusnya sama seperti tadi, Y1 tambah H per 2 dikali Fx1 Y1 tambah Fx2 Y2 prediktor. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan, maka jika dioperasikan hasilnya adalah 1,110063 atau 1,1 juga. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Thank you.